dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Puji Tuhan, mari kita akan menyanyikan Berilah Hormat PPK 03. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sama-sama. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini Bapa, karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar kami ada di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami ini Bapa dari awal, pertengahan hingga selesai. Dan berkati juga hamba-Mu yang membawakan firman, biarlah firman-Nya menjadi berkat buat kami semua Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini tidak hadir, biarlah Tuhan tolong yang sakit Tuhan sembuhkan supaya besok minggu depan dapat hadir di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin sampai ke tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan kami alaskan semua doa kami dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Kasih Allah amat besar, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mengampuni dosa-dosa kita. Selama 1 minggu ini, kita sering saling kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Itu semua juga karena dosa kita, baik besar atau kecil. Mari kita menyanyikan Kasih Allah PPK 21. Haleluya.
Tuhan adalah Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai, memberkati kami sepanjang minggu kemarin ini. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga. Dalam seminggu kemarin juga kami menerima berkat dan kami juga bisa berbuat dosa. Tuhan, banyak dosa yang kami lakukan secara tidak sengaja. Tuhan, tolong ampuni kami. Bantu kami untuk hidup benar mulai hari ini dan seterusnya ya Bapa. Ingatkan kami dalam setiap perkataan kami, dalam setiap pikiran kami, bagaimana kami harus selalu ingat bahwa Tuhan telah menolong kami. Kami tidak mau lagi mendukakan hati Tuhan. Bantu kami untuk hidup benar ya Bapa. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Kami bersyukur berterima kasih dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma 3:22-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Tuhan. Petunjuk hidup baru diambil dari Ibrani 10:22-23. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan, iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Untuk meresponi petunjuk hidup baru dan berita anugerah, mari kita menyanyikan Pujilah Allah PPK 13. persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih lagi berdiri, doa sambahan. Berdoa untuk gereja di seluruh dunia agar Tuhan menjaga dan memelihara sehingga gereja bisa
agar Tuhan memakai menjadi alat untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Nya. Berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia agar pemerintahan dan masyarakat bersatu hati untuk memajukan bangsa kita lebih dalam menangani varian baru COVID-19 Omicron. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhanlah Bapa kami yang di surga, kami berdoa mohon berkat-Mu untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Tuhan tolong bantu setiap gereja agar mereka boleh menjadi saluran berkat, saluran firman Tuhan, saluran Injil Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sudah lama tidak ke gereja. Tuhan tolong bantu gereja boleh menjadi berkat bagi masyarakat sekitar juga. Biarlah melalui kesaksian hamba Tuhan, pengurus dan jemaat yang ada di setiap gereja, mereka jemaat boleh mendapatkan banyak jiwa, jelaskan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kehilangan harapan dan tidak mempercayai Tuhan. Tolong bantu kami semua ya Bapak. Tolong lembaga misi juga yang ada di Indonesia. Tuhan tolong bantu lembaga yang bisa menerjemahkan Alkitab ke bahasa daerah. Tuhan tolong bantu mereka dalam menghadapi tantangan. Tolong bantu juga untuk para sponsor, untuk setiap lembaga misi, apa Tuhan yang menjadi misionaris. Tuhan tolong bantu mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan tolong bantu alat sarana yang diperlukan, berkati, mencukupi semuanya. Tuhan ingin kami semua pergi mengabarkan Injil kepada bangsa dan negara kami juga. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, pemerintah kami. Tuhan, kami mohon Kau beri hikmat dan bijaksana sehingga mereka boleh mengatur Indonesia dengan baik dan benar, khususnya menghadapi Omicron yang mengancam jiwa seluruh penduduk Indonesia. Sertai kami semua, mohon berkat-Mu, mohon kasih sayang-Mu kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan seruan kami Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Haleluya. Mari silakan duduk. Kita saatnya kita akan mendengarkan sabdanya. Kita akan menyanyikan Kasih ayat 206. Kasih
yang sudah kami naikkan di hadapan Engkau, bahwa kasih-Mu tiada batasnya dan tiada hentinya bagi setiap kami jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami, ya Tuhan. Biarlah lewat pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, dapat kami mengerti, memahami bahwa betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini, ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Namun sebelumnya, Tuhan, mari Tuhan, tolong bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, dan kami hati yang mau menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu itu, ya Tuhan, dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat mengubahkan hidup kami ke arah yang Tuhan kehendaki. Ajarlah kami, ya Tuhan, untuk senantiasa untuk memiliki kerinduan, memiliki keinginan untuk mau belajar firman-Mu. Berkati juga, ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini maupun yang belum hadir, mungkin dalam perjalanan. Tuhan, tolong Engkau hantarkan mereka di tempat ini agar kami dapat belajar, mengerti, memahami firman-Mu secara bersama-sama. Berkati juga, Tuhan, untuk hamba-Mu yang terbatas di dalam menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Mohon hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan, berbicara sesuai seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu di dalam berkata-kata, di dalam membentangkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan, ya Tuhan, untuk kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam memberitakan firman-Mu, di dalam merenungkan firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami sebagai jemaat-Mu, karena kami jemaat-Mu, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi salam, selamat pagi. Kenapa kurang semangat Bapak Ibu? Seharusnya kita semangat karena kita sudah ada di bulan yang baru dan di minggu pertama bulan Februari. Amin. Sekali lagi, shalom, selamat pagi. Baru dikatakan jemaat GKI Roti Hidup, baru ada semangatnya. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua, dan juga nanti di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-17. Sudah didapat? Efesus pasal 5 ayat yang kedua dibacakan oleh kaum pria, dan Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 dibacakan oleh kaum wanita, dan ayat yang ke-17 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Dimulai dari kaum pria di dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12, kaum wanita. 1, 2, 3. Inilah beritaku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, pagi ini kita berbicara tentang kasih, karena di bulan-bulan Februari ini tentu bagi kita
Ada yang mengingat tentang hari Valentine, ada yang berkata seperti itu. Dan juga berkata itu hari kasih sayang. Maka dengan hal ini saya memilih di dalam 1 bulan ini kita berbicara tentang kasih. Dalam sepanjang bulan Februari kita berbicara tentang kasih. Nah, hari ini kita mulai pada pagi hari ini kita belajar tentang satu tema firman Tuhan, yaitu mengasihi dengan kasih Kristus. Mengasihi dengan kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, tentu ketika kita membaca atau menemukan atau mendengar kata kasih, tentu tidak asing lagi bagi kita dan juga bagi telinga kita tentang kata kasih ini. Karena kita sering mendengar, mungkin kita mendengarkan sebuah lagu ada menceritakan tentang kasih. Barusan tadi kita menyanyikan beberapa lagu berkisah atau ada di dalam lagu itu tentang kasih. Nah, kita sudah tidak asing lagi, tidak lagi bertanya apa itu kasih. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ada di antara kita yang tidak mengerti apa arti kasih, apa makna kasih itu, sehingga kita tidak pahami, sehingga kita tidak bisa mempraktikkan kata kasih itu. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kasih atau arti kasih di sana itu berbicara tentang perasaan sayang, cinta atau suka. Nah, artinya kasih adalah ada rasa sayang, ada rasa cinta, dan ada rasa suka. Nah, artinya kasih adalah memiliki satu perasaan yang mengasihi, menyayangi, mencintai, dan ada kerinduan untuk suka, senang dengan seseorang. Tentu Bapak Ibu berbicara tentang kasih, itulah artinya kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, kasih itu ada berbagai macam arti. Salah satunya Bapak Ibu, kasih secara pada umumnya atau kasih Allah itu dikatakan adalah agape. Itu dalam bahasa Yunani. Ada kita kenal kasih agape, kasih eros, kasih stroge, dan kasih philia. Ada 4. Namun arti dari kasih agape dan 4 hal ini tadi berbeda-beda maknanya, Bapak. Nah, tadi katakan kasih agape itu adalah kasih yang tidak bersyarat, yaitu kasih ilahi atau kasih Allah. Kasih tanpa syarat itu yang dimaksud dengan kasih agape. Sedangkan kasih eros adalah kasih antara suami istri. Itu yang dibangun antara hubungan suami istri atau dengan lawan jenis. Nah, sehingga kasih yang ketiga adalah kasih storge, adalah kasih dalam ikatan keluarga. Itu ayah, ibu, anak. Itu ada kasih di dalam. Nah, sedangkan kasih philia atau philia adalah kasih antara teman dan sahabat yang bersifat bersyarat. Yang bersifat bersyarat. Maksudnya, saya mengasihi kamu ketika kamu mengasihi saya. Saya mengasihi kamu karena ada sesuatu yang saya harapkan. Nah, itu makna kasih philia ini. Nah, hari ini kita berbicara tentang kasih. Tentu kita yang kita maksud di dalam tema hari ini adalah mengasihi dengan kasih Kristus. Mengasihi dengan kasih Kristus. Kalau kita tadi melihat kasih Kristus atau kasih Allah tadi apa di dalam bahasa Yunaninya? Yaitu kasih agape, yaitu kasih yang tidak memiliki syarat, kasih tanpa batas, kasih kudus adanya. Nah, tentu di dalam tema ini mengasihi dengan kasih
Kristus. Artinya kita diajar sebagai orang percaya kita harus mengasihi sama seperti Allah, mengasihi sama seperti Kristus, yaitu mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa batas, dan mengasihi kudus adanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam pembacaan kita di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua, di sana sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus dan ditegaskan bagaimana kita sebagai orang percaya harus hidup di dalam kasih Kristus. Nah, di dalam tema yang kita renungkan hari ini, mengasihi dengan kasih Kristus, tentu kita menimbulkan pertanyaan, seperti apa sih kasih Kristus? Atau bagaimana sih kasih Kristus itu? Mengapa kita diajarkan harus mengasihi dengan kasih Kristus? Bagaimana sih kasih Kristus itu? Seperti apa kasih Kristus itu? Dan kepada siapa kasih Kristus itu? Pertanyaan kedua, mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus melakukan kasih? Mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Ada apa? Nah, jelas Bapak Ibu, di dalam kita memahami, dalam membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua, secara sekilas dan secara juga kalau kita pahami, dua pertanyaan di atas tadi sudah terjawab. Dua pertanyaan yang tadi, seperti apa kasih Kristus itu dan mengapa kita harus mengasihi. Kalau kita memperhatikan baik-baik di dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua sudah terjawab seharusnya. Di mana di sana dikatakan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua, di sana dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, kita belajar yang pertama tadi, pertanyaan yang pertama, seperti apa kasih Kristus? Bagaimana kasih Kristus itu? Bapak Ibu berbicara tentang kasih Allah atau kasih Kristus, kasih yang tidak bersyarat dan tulus adanya, yaitu tadi yang dikatakan kasih agape. Bukti kasih Allah bagi kepada kita, bukti kasih Allah bagi kita, atau bukti kasih Kristus kepada kita, yaitu Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita. Kalau kita melihat bagaimana kasih Allah, bagaimana kasih Kristus kepada umat pilihannya, kalau kita melihat bagaimana Kristus yang memiliki otoritas tertinggi, memiliki kemahakuasaan, memiliki kemuliaan yang tinggi, kita tahu Dia rela merendahkan diri dari tahta yang begitu mulia, dari tahta yang begitu tinggi. Dia merendahkan diri, datang ke dalam dunia. Untuk apa? Yaitu untuk mendamaikan kita manusia dengan Allah. Mengapa Kristus hadir mendamaikan kita? Ada apa? Kalau kita belajar di dalam Kejadian pasal 3 bahwa manusia dan Allah telah putus hubungan akibat dosa manusia. Maka manusia seharusnya adalah hidup di bawah hukum dan murka Allah. Sehingga dari tadinya hubungan manusia dengan Allah yang sudah berrelasi bagus bersatu dengan Allah, karena dosa manusia berpisah dengan Allah. Karena Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Karena Allah kudus adanya. Sehingga karena manusia telah jatuh di dalam dosa,
Dan Allah tidak membiarkan manusia itu terus hidup di dalam kebinasaan. Sehingga dia merelakan diri, dia mengutus anaknya Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah, agar manusia dapat bersatu lagi dengan Allah, dapat menikmati kehadiran Allah, dapat menikmati Allah itu sendiri. Dia datang, dia Allah yang begitu mulia, dia Allah yang begitu kudus. Dia datang ke dalam dunia, merendahkan diri, mengambil rupa sama seperti manusia, dan ia rela menderita, mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, dosa saya, dosa bapak ibu, dosa saudara-saudara. Itulah Kristus, itulah kasih Kristus, itulah kasih Allah. Dia rela mengorbankan dirinya yang dia tidak berdosa, dijadikan berdosa. Dia rela disalib, dia rela menumpahkan darahnya demi saya dan Bapak Ibu. Tanpa melihat, tanpa memandang muka saya, bukan Bapak Ibu. Yang seharusnya kita yang memandang muka Allah, tapi Yesus, dia menanggung dosa kita, menggantikan kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita yang sudah dibelenggu, yang sudah diikat oleh dosa, dilepaskan, dibawa menjadi anak Allah, menjadi milik Kristus. Itulah kasih Kristus, Bapak Ibu. Kasih Allah tidak bersyarat, tidak memandang muka, tidak melihat, oh ini berharga, dia kaya, oh ini dia pintar, ini dia pendidikannya tinggi, lalu hanya disitulah saya mengasihi dia. Tidak. Kasih Allah tidak bersyarat, kasih Allah tidak memandang rupa, kasih Allah kudus adanya. Jadi inilah bukti bahwa Allah, bahwa Kristus mengasihi kita apa adanya. Kalau kita merenungkan Bapak Ibu, siapa saya di hadapan Tuhan? Siapa saya di hadapan Tuhan? Siapa Bapak Ibu, saudara-saudari di hadapan Tuhan? Sehingga Bapak Ibu diangkat, yang dari hina diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang statusnya kita adalah hidup di bawah hukum Tuhan, kita diangkat, dipindahkan, dijadikan berharga di mata Tuhan. Karena siapa? Karena Kristus, karena kasih Kristus. Jadi Bapak Ibu, itulah kasih Kristus. Ditegaskan di dalam Efesus 5 ayat yang kedua tadi. Bukti kasih Allah kepada kita adalah dia rela mempersembahkan tubuhnya menjadi pengorbanan, menjadi korban yang harum, bukan untuk dirinya sendiri Bapak Ibu, tapi untuk saya dan untuk umat pilihannya. Jadi kalau kita memahami tema mengasihi dengan kasih Kristus, inilah kasih Kristus, inilah kasih Allah. Dia tidak memandang muka, dia tidak memandang siapa saya, siapa Bapak Ibu, seberapa tingginya derajat saya, seberapa hebatnya saya. Tidak. Kasih Allah, dia tidak memandang rupa kita, dia tidak memandang betapa hebatnya kita, dia tidak memandang betapa hinanya kita, tapi dia
mengasihi kita tulus adanya. Inilah yang dimaksud dalam tema kita hari ini, mengasihi dengan kasih Kristus. Artinya kita mengasihi tanpa harus ada syarat, seperti kasih Leo. Kita mengasihi tanpa dibatasi. Dibatasi dalam tanda kutip, karena dia adalah sesuku dengan saya, karena dia adalah dekat dengan saya, karena dia adalah suka menolong saya. Itu tidak boleh. Kasih Kristus tidak memandang muka. Kasih Kristus tidak memandang siapapun. Jadi kasih Kristus tidak bersyarat. Dia tulus mengasihi kita. Nah, itu jawaban yang pertama tadi. Seperti apa kasih Kristus? Bagaimana Kristus mengasihi kita? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus mengasihi? Dan seperti apa kita di dalam mengasihi itu? Tentu Bapak Ibu, saya sudah katakan tadi, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, yang sudah diangkat dari yang hina menjadi yang mulia, tentu yang dikatakan ditebus, diangkat, dibebaskan, tentu yang menebusnya menjadi pemiliknya. Nah, kita adalah orang yang ditebus oleh Kristus, kita diangkat, dipindahkan menjadi miliknya. Tentu sebagai orang yang sudah menjadi milik Kristus, sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus, kita harus hidup taat, tunduk terhadap pemilik kita, yaitu Kristus. Kita harus taat, tunduk kepada Kristus. Kita harus hidup sesuai dengan tuntunan Kristus. Kita tidak boleh memberontak. Nah, salah satu contoh ketika ibarat seorang pembantu Bapak Ibu, atau ibarat seperti yang dulu dikatakan pembantu itu tidak boleh melawan, dia harus ikut apa kata tuannya. Seperti itu juga kita terhadap Kristus. Kita tidak boleh melawan, karena Kristus adalah Tuhan kita. Kita harus taat pada tuntunan Kristus. Nah, tentu sebagai orang yang sudah menjadi milik Kristus, harus hidup sesuai dengan kehendak Kristus, dan harus hidup dengan perintah Kristus, melakukan perintah Kristus. Apa perintah Kristus Bapak Ibu? Salah satunya adalah hidup di dalam kasih. Kalau kita melihat di dalam Matius pasalnya ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah salah satu perintah yang diberikan oleh Kristus, yaitu hidup di dalam kasih. Dan juga salah satu perintah baru yang diberikan Kristus kepada para muridnya pada saat itu. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-34, minta tolong Kak Suci membacakannya. Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-34.
Ini adalah salah satu berita baru yang diberikan Kristus kepada para murid. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi benar Bapak Ibu, jelas ya. Sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus, yaitu harus hidup di bawah perintah Kristus. Perintah Kristus salah satunya adalah hidup di dalam kasih. Harus saling mengasihi. Harus mengasihi sama seperti Kristus. Karena Kristus telah mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita tidak boleh bertanya, mengapa saya harus mengasihi? Jelas ini adalah perintah. Karena kita adalah sudah menjadi milik Kristus, sudah menjadi orang percaya, kita harus sama seperti Kristus, yaitu hidup di dalam kasih Kristus. Artinya orang yang sudah hidup di dalam Kristus harus memanifestasi kasih Kristus itu lewat ibadah kita, menyatakan kasih Allah itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita melihat tadi di dalam pembacaan kita juga Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-12, ayat yang ke-17, yaitu di sana dikatakan, di dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan di sana, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kita tidak boleh bertanya, mengapa saya harus mengasihi? Jelas ini adalah perintah Allah, yaitu kita yang sudah mendapatkan kasih Kristus, kita diperintahkan untuk juga hidup di dalam kasih. Jadi kita tidak boleh berkata, oh saya tidak mengasihi. Ini perintah, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilawan, harus dilakukan. Karena kita hidup di bawah Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Adalah Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita harus hidup di dalam kasih. Orang yang hidup di luar kasih itu adalah bukti bahwa orang tidak hidup di dalam Kristus. Orang yang tidak hidup di dalam kasih menunjukkan pribadi orang yang hidup di luar kasih Kristus. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes pasal yang ke-7, pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Minta tolong ini untuk membacakannya. Suara yang keras ini. Saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia lahir di luar Allah. Tapi barang siapa yang mengasihi, lahir dari Allah. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus untuk tidak mengasihi.
untuk tidak melakukan kasih. Hanya orang-orang yang hidup di luar Allah, yang hidup di luar Kristus, yang tidak melakukan kasih. Kalau kita melihat juga Bapak Ibu, kasih adalah salah satu buah roh yang menunjukkan kita adalah ada di dalam Kristus. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22, buah roh adalah kasih. Artinya orang yang sudah hidup di dalam Kristus, orang yang sudah ada di dalam Kristus, ada memiliki buah roh, yaitu salah satunya adalah kasih. Ini adalah salah satu bukti bahwa orang yang sudah hidup di dalam Kristus hidup di dalam kasih. Artinya kekristenan atau orang percaya tidak dapat dipisahkan dari kasih, karena kasih adalah salah satu bukti yang menunjukkan, yang menyatakan bahwa kita adalah milik Kristus. Bukti ketika kita menunjukkan kasih, ketika kita hidup di dalam kasih, tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang yang melakukan kasih, orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang hidup di dalam Kristus. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-35. Mengapa kita harus melakukan kasih? Apa tujuannya? Minta tolong kali dia untuk membacakannya. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-35. Benar ya? Bahwa bukti ketika kita melakukan kasih supaya orang tahu bahwa kita adalah milik Kristus. Bukan kita melakukan kasih supaya kita hebat. Melakukan kasih untuk membuktikan supaya orang tahu bahwa saya dan Bapak Ibu adalah murid Kristus. Jadi itu tujuannya. Itu maksudnya. Kita melakukan kasih supaya orang tahu, membedakan, oh ini murid Kristus, ini orang Kristen, ini anak Tuhan. Bukan untuk saya memberikan supaya saya dipuji. Jadi ketika kita tidak hidup di dalam kasih, berarti kita tidak dikatakan apa? Kita tidak dikatakan apa? Kita tidak atau bukan murid Kristus. Bukan saya yang mengatakan loh ya. Firman Tuhan yang mengatakan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak kasih. Pertanyaannya, seperti apa kasih yang kita lakukan? Kasih Bapak Ibu bukan hanya slogan. Kasih bukan hanya bicara semata. Kasih bukan hanya sekedar kata-kata. Kasih bukan hanya sekedar untuk ini menolak. Tapi kasih harus diwujudkan. Kasih harus dinyatakan. Kasih harus rela berkorban. Kasih harus rela memberi. Kalau kita hanya cuma berbicara kasih tanpa wujud, sama artinya tong kosong nyari bunyinya. Nah, kasih yang dimaksud di sini adalah bukan kasih karena kita ada maksud. Ingat tadi, sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus, harus kasihnya sama seperti kasih Kristus, yaitu kasih agape, tanpa melihat.
Kasih tidak juga identik dengan materi. Banyak orang memahami, oh, kasih itu harus materi. Banyak orang mengukur kasih seseorang karena materi. Tidak, Bapak Ibu. Kasih beragam. Kasih kita bisa memberi tenaga, kasih kita bisa memberi waktu, kasih kita bisa memperhatikan dia. Itu bentuk untuk mewujudkan kasih. Kasih tidak hanya diwujudkan dengan hanya materi saja, tidak. Tapi kasih adalah rela berkorban. Kasih adalah rela memberi. Nah, pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita melakukan kasih itu? Sudahkah kita memahami kasih seperti yang Kristus berikan bagi kita? Apakah kita selama ini memahami kasih itu seperti kasih Leo tadi, kita mengasihi karena Dia mengasihi kita. Kita memberi karena Dia telah memberikan kita. Salah satu contoh Bapak Ibu, di Kanigoro kan ada di depan itu bah-bah yang di depan itu. Karena ada sedikit berkat, saya bilangin sama Suci, tolong dong berikan untuk oma di depan makan. Berikan. Lalu karena itu sudah diberikan, tidak tahu berapa jam kemudian sudah dikembalikan balasan. Demikian seterusnya ketika kami memberikan, mereka terus membalas. Artinya saya pikir mereka memahami kami memberi ini supaya kami mendapatkan balasan. Tapi dalam hati saya memberi ini bukan dalam arti mengharapkan imbalan. Tapi cara pikir mereka ya karena beda dengan pemikiran kita. Nah, mereka berpikir, oh dia memberi, saya juga harus memberi. Nah, itu salah satu hal yang tidak boleh seharusnya. Tapi memberi dalam arti ini kita tidak boleh mengharapkan balasan. Nah, itu salah satu contoh. Nah, hari ini kita diingatkan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus mengasihi sama seperti Kristus. Bagaimana kasih Kristus, yaitu kasih tanpa syarat, tulus adanya, tanpa memandang muka, tanpa memandang suku, tanpa memandang etnis, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang keriting atau tidak rambutnya. Kita mengasihi seperti Kristus. Bagaimana kasih Kristus? Kalau kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16, juga di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Ya, betul. Demikian juga kita. Di dalam pertanyaan yang kedua tadi, jelas mengatakan bagi kita melakukan kasih adalah supaya orang tahu bahwa saya adalah murid Kristus. Jadi hari ini tidak ada bagi kita, tidak ada lagi alasan untuk tidak mengasihi. Tidak ada alasan bagi kita, oh saya tidak mau mengasihi dia karena dia sakiti saya. Tidak ada alasan bagi kita karena dia, oh kata-katanya tajam. Saya tidak mau mengasihi dia lagi. Tidak lagi mempedulikan dia, tidak memperhatikan dia. Itu tidak ada alasan. Ketika kita seperti itu menunjukkan diri kita tidak hidup di dalam Kristus. Tapi sebagai orang yang sudah menjadi milik Kristus, yang sudah hidup di dalam Kristus, harus dan wajib hidup di dalam kasih seperti kasih Kristus. Tidak ada alasan. Jadi
hari ini Bapak Ibu, kita ditegur, kita diingatkan. Jika selama ini kita bertindak melakukan kasih, karena kita memberi karena ada alasan tujuan untuk mendapatkan imbalan, buang jauh-jauh. Itu kasih yang tidak sama seperti kasih Kristus. Kasih yang tidak sama seperti kasih Kristus. Kalau kamu memberi untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan pujian, itu kasih Leo, kasih yang tidak sama dengan kasih Kristus. Buang itu. Kalau selama ini kamu hidup di dalam kasih bersyarat, buang itu. Tidak baik. Itu tidak menunjukkan bahwa dirimu adalah murid Kristus. Sebagai murid Kristus, kita harus hidup sama seperti Kristus, yaitu mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa batas, mengasihi kudus. Biar firman Tuhan ini mengingatkan kita, meneguhkan iman kita untuk terus hidup di dalam kasih, mengasihi sama seperti Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman yang cukup luar biasa yaitu saling mengasihi. Sekali lagi kita akan membawakan persembahan. Persembahan hari ini dijalankan 2 kali. Yang bawa persembahan Bapak Suci dan Bapak Susanto. Kita akan menyanyikan Mata Menyung Gusti Yesus KR 407. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini melalui firman-Mu Engkau mengajarkan kami tentang kasih. Biarlah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu dapat mencerminkan cinta kasih Allah di dalam kami. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu, bahkan murid Kristus yang mengasihi sesama kami. Terlebih ya Tuhan, dan terutama kami mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu persembahan kami. Kiranya Tuhan pakai persembahan yang telah kami kumpulkan untuk pekerjaan tangan-Mu tempat ini. Pakailah guna pelayanan-Mu, dan kami juga mempersembahkan ya Tuhan untuk persembahan pembangunan gereja kami. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati kami, bahkan Kau akan menjawab pergumulan kami terkait gedung gereja tepat pada waktu-Mu.
Terlebih Tuhan pakai diri kami supaya setiap kami belajar, mau dan sudi untuk dapat memberikan diri kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan Engkau. Pakai para pengurus yang mengelola, berikan hikmat-Mu, inilah persembahan kami dan kami serahkan di dalam nama-Mu. Haleluya. Penanda layanan minggu tanggal 13 Februari 2022 pengkhotbah oleh Evangelis Sufenia, ditulis oleh Ibu Suci, musik Saudara Yuni, backing vokal Ibu Hati dan Ibu Uci, kolektor Saudari Lindra dan Saudari Dewi, penyambut Ibu Christine dan Ibu Minasi. Hari ini karena persembahan dijalankan 2 kali, yaitu untuk kas pembangunan dan kas gereja. Ibadah sekolah minggu setelah ibadah umum selesai. Ibadah pemuda remaja perayaan Tambora setiap hari Sabtu pukul 4 bertempat di Jalan Cokro Minangkabau nomor 124. Ibadah kaum wanita setiap hari Rabu pukul 5. Pada tanggal 15 sampai 16, gereja mengadakan retreat atau rekreasi bersama jemaat dengan biaya atau dana 200.000 per orang, per batu atau per gereja. Maka dengan itu seluruh jemaat dihimbau untuk menabung dari sekarang. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih. Selamat ulang tahun kepada Ibu Naomi Christine. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Laporan persembahan sudah tercantum di sini. Kalau ada kesalahan kami himbau untuk negara-negaranya. Saya undang untuk maaf diri dan minta solusi. Bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan, di mana pertolongan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan telah menolong kami di dalam memuji memuliakan Tuhan lewat pujian-pujian kami, dalam kami menaikkan doa-doa syafaat kami, bahkan di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Yalah Tuhan, saat ini juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong berkati kami di dalam perjalanan kami, hingga tiba di rumah kami dengan keadaan selamat ya Tuhan. Tolong sertai kami, dan kami sukacita, dan kami damai yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita pulang, marilah kita arahkan hati kita, dan marilah kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, yaitu hidup di dalam kasih Kristus, dan kita harus mengasihi sama seperti Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga sampai ke kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin.
Saat itu selesai, jika ada pengumuman